Oke, halo Kil. Jadi di sini gue mau sharing ke lo tentang beberapa hal tentang sains atau biologi gitu loh. Mungkin dari lo juga boleh kenalan juga sama kita-kita semua nanti. Wes, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aski Lasar, biasa dipanggil Askila. Ini saya teman baiknya Jeremy nih, Ih, insya Allah ya. siap. Semoga teman baik. Yes. Mantap. Boleh. Kita lagi LDR nih. Wih, Aduh ya iya, nggak Jer? lagi Lagi jauhan kita LDR. nih ya. Oh iya, betul. Sabar ya Kil ya. Nanti kita liburan Iya, main-main. iya betul. Oke, Harus. lanjut ya. Oke, jadi gue lagi belajar nih, Kil, tentang tidur dan bagaimana tidur itu dapat membantu kita mengingat sesuatu. Lo tau gak sih tentang konsolidasi memori? Konsolidasi memori, kayaknya pernah dengar deh gua. Emang itu apa sih Jer? Lu bisa jelasin nggak sih? Oke, boleh. Jadi, konsolidasi memori itu merupakan proses di mana otak kita memperkuat dan menstabilkan ingatan yang kita dapatkan selama sehari, terutama saat kita tidur. Loh, itu terjadi pada saat tidur. Betul, Kil. Jadi saat kita tidur, ada beberapa tahap yang dilalui otak kita. Yang paling penting untuk konsolidasi memori adalah tidur REM atau tidur eh, rapid eye movement dan juga tidur gelombang lambat. Oh, kalau rapid apa tadi? Rapid eye Eye, movement ya, sama iya. tidur gelombang lambat itu apa sih Jer? Kok Jadi, baru kayaknya tuh baru iya. lagi Jer? Nah, tidur REM sama eh, tidur gelombang lambat itu, kalau kita bahas yang tidur REM dulu ya. Tidur REM itu adalah tahap tidur di mana otak kita sangat aktif, mirip seperti saat kita bangun. Ini tuh penting untuk memproses informasi emosional dan keterampilan kita. Sedangkan tidur gelombang lambat atau deep sleep membantu memproses fakta dan informasi yang lebih mendetail. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti kan beda tuh. Beda apa sama sih? Coba Sebenarnya, deh, itu gimana prosesnya deh? nah, Penasaran gue jadinya detailnya. oke, jadi selama kita tidur, memori diputar di otak kita waktu saat tidur gelombang lambat. Proses ini terjadi di hipokampus, yaitu bagian dari otak yang penting untuk membentuk memori episodik. Memori episodik itu sendiri merupakan jenis memori jangka panjang yang melibatkan ingatan tentang peristiwa spesifik yang kita alami secara pribadi, seperti ulang tahun, liburan, misalnya juga detail waktu, tempat, dan juga emosi. Aktivitas ini melibatkan gelombang ripples di hipokampus yang membantu memperkuat memori, serta spindel talamik, yaitu gelombang di talamus yang membantu menguatkan memori dan menyaring informasi sensorik. Selain itu, osilasi lambat di neokortex atau bagian otak yang terlibat dalam fungsi tingkat tinggi seperti berpikir dan mengambil keputusan, serta aktivitas noradregenik, yaitu dari locus coeruleus di batang otak yang mengatur tidur dan perhatian juga berperan dalam hal ini. Nah, proses pemutaran ulang di hipokampus membantu mengubah memori episodik yang awalnya bergantung pada hipokampus menjadi memori yang lebih terstruktur seperti skema di neokortex. Nah, tidur REM setelah tidur gelombang lambat mungkin membantu menyimbangkan perubahan sinaptik lokal yang terjadi selama transformasi memori dengan proses homeostatik yang menjaga keseimbangan sinaps secara global. Proses transformasi memori yang bergantung pada tidur ini lebih intensif selama perkembangan awal, meskipun hipokampus masih belum matang sepenuhnya. Selain lebih efektif, konsolidasi memori selama tidur berbeda dari saat terjaga atau waktu kita bangun, karena didukung oleh aktivitas pemutaran ulang di hipokampus yang spontan, yang membantu pembentukan memori di neokortex. Tadi berarti setelah penjelasan itu otak kita tuh berarti nggak istirahat dong Jer kalau pas kita tidur. Kayak lagi berlatih gitu ya kalau pas kita tidur. Nah, bener banget Kiel. Jadi kayak waktu tidur di REM yang biasanya terjadi setelah beberapa siklus tidur non-REM, otak kita itu mengintegrasikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Tidur REM juga penting untuk kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, tapi kan tadi kalau yang tidur REM tuh jadi. Nah, gimana kita tahu kalau kita itu tidur REM atau non REM itu berfungsi gitu kayak gimana sih Jer? Maksudnya Jer? Gimana kita bedainnya Jer? Nah, ada banyak penelitian yang menggunakan alat seperti misalnya EEG atau
elektroensepalografi yang akan menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh neuron-neuron di otak kita saat mereka berkomunikasi satu sama lain untuk memonitor aktivitas otak saat tidur. Peneliti juga melakukan eksperimen di mana peserta belajar sesuatu sebelum mereka tidur. Nah, setelah itu mereka melihat bagaimana performa masing-masing peserta meningkat setelah tidur. Hasilnya menunjukkan bahwa tidur sangat berperan dalam meningkatkan daya ingat. Jadi misal nih kalau ujian berarti bagusnya tuh sebelum tidur itu berarti bisa membantu mengingat lebih baik ya Cir, materi-materinya ya. Nah, bener banget. Jadi belajar sebelum tidur itu juga bisa membuat memori kita lebih kuat karena otak kita juga akan memproses informasi itu saat kita tidur. Tapi tidur yang cukup juga penting karena kurang tidur bisa mengganggu proses konsolidasi memori kita. Tahu gitu ngajar. Berarti tidur itu nggak cuma buat istirahat ya. Betul, tidur itu juga penting untuk memperbaiki tubuh kita, menjaga keseimbangan hormon, dan mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Banyak banget ya tidur itu manfaatnya sebenarnya. Menarik banget. Berarti kalau ujian nggak bisa SKS dong ya. Berarti harus tidur cukup daripada begadang ya. Iya benar, kadang malah bisa membuat kita tuh lebih sulit mengingat ya apa yang sudah dipelajari dan mengurangi konsentrasi waktu ujian nanti. Tidur yang cukup juga akan membuat otak kita lebih siap untuk menghadapi ujian pastinya. Hmm, jadi berarti ya itu ya lah ya. Berarti kalau kita misal SKS sistem kebut semalam nih, tapi Hmm, tidurnya nggak cukup. Berarti sia-sia aja dong ya berarti ya. iya sih, sama aja kayak sia-sia. Malah kurang tidur bisa bikin kita lebih mudah lupa ya, jadi susah fokus. Makanya tidur yang cukup itu juga sama pentingnya dengan belajar itu sendiri. Terus ada nggak sih Jar tips untuk bisa membantu kita tidur lebih baik gitu Jar biar lebih berkualitas gitu. Nah, ada nih, gue ada beberapa tips. Kita juga bisa pertama, coba buat rutinitas tidur yang konsisten. Menghindari kafein, nggak boleh minum kopi sebelum tidur, dan memastikan kamar tidur yang kita pakai buat tidur itu juga nyaman. Sama kalau bisa sih itu preferensi, kalau bisa tempatnya gelap. Hindari juga menggunakan HP sebelum tidur, karena bisa mengganggu kualitas tidur kita malah. Oh, wah banyak juga yang harus diperhatiin ya. Kira tinggal tidur Jar. Enggak dong, Kila. Jadi ternyata banyak ya faktor yang mempengaruhi kualitas tidur kita. Kayak jadi menjaga pola tidur yang baik itu penting buat kesehatan dan kemampuan belajar kita. Ngomong-ngomong juga baca tahu kalau misalnya tidur itu juga membantu kita mengatasi stres. Soalnya kalau kita kurang tidur, kita jadi lebih mudah marah dan cemas. Masa sih? Berarti wah penting juga dong buat kesehatan mental ya, selain kesehatan fisik juga ya. Iya, Berarti mental juga kesehatan mental penting. juga penting. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan kalau orang yang tidur cukup cenderung lebih bahagia dan produktif. Jadi kalau misalnya kita mau merasa lebih baik setiap hari, tidur itu kuncinya. Kalau kita bisa tidur yang cukup dan berkualitas, pasti sehari-hari kita juga akan lebih menyenangkan gitu loh. Jadi selain belajar tentang tidur dan memori, kita juga belajar tentang merawat diri sendiri jadinya kan. Wah kalau gitu nih Jar, berarti kan pentingnya tidur tuh wah berarti harus tidur lebih penting nih ya daripada kegiatan yang lain berarti nih. Betul, penting banget. Nah berarti apalagi nih Jar yang lu pelajarin tentang tidur tuh apalagi Jar selain manfaatnya selain apa tadi terkait konsolidasi memori itu ya, terus ada lagi nggak sih yang menarik dari tidur tuh? Ada beberapa sih, misalnya kayak ternyata tidur juga membantu kita dalam hal kesehatan fisik. Selama tidur, tubuh kita itu memperbaiki jaringan, memperkuat sistem imun, dan mengatur hormon-hormon penting. Tidur juga membantu kita menjaga berat badan yang sehat, karena hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang itu diproduksi saat kita lagi tidur. Oh, berarti tidur yang cukup itu bisa buat kita nggak mudah sakit nih sama menjaga berat badan. Iya bener, kalau misalnya kita kurang tidur malah sistem imun kita itu bisa melemah dan kita jadi lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, kurang tidur juga bisa membuat kita merasa lebih lapar dan cenderung makan lebih banyak malah. Hal ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan pastinya. Kita juga sebaiknya menghindari tidur siang yang terlalu lama tahu, karena itu bisa mengganggu Hmm. tidur malam kita nantinya. Paling tidur siang itu 20 sampai 30 menit bisa membuat kita misalnya lebih segar gitu tanpa mengganggu tidur malamnya nanti. Wah, berarti ya sekarang harus merhatiin waktu tidur ini ya. Gak bisa asal tidur tinggal tidur ini sekarang Iya. ya. Udah banyak tips-tipsnya juga lagi nih. Aduh. Bener sih, kita jadi harus cukup tidur ya. Apalagi kita jadi lebih produktif, lebih bahagia juga. Gue juga bakal jadi lebih jaga pola tidur sih malah kayak gini. Oke deh, Kill. Kayak itu aja share yang bisa gue kasih. Thank you udah mau dengerin dan juga bisa belajar bareng sama gue.
Oh, sama-sama, Jer. Sering-sering, Jer, kalau sharing kayak gini. Jadi kan biar tahu nih, Iya, tidur itu ada manfaatnya juga, Jer. Ada trik-triknya juga untuk iya kan? berkualitas. Mantap banget, keren. Siapa tahu Iya, kita bisa bahas yang lain nanti kalau misalnya sharing lagi. betul. Boleh, Jer. Thank you, Oke, Jer, atas thank you, sharingnya. Cil.